mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi-sisi negatif kita sebagai manusia itu salah mensikapi ujian. Dan kalau kita coba koreksi diri kita, jangan-jangan benar ya. Kalau lagi banyak kesulitan, ngeluh aja. Kesulitannya hilang, diganti rezeki, pelit. Nah, eman gitu ya. Bukankah dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah saya sampaikan ya, ketika 3 Bani Israel diuji oleh Allah dengan penyakit dan kemiskinan, yang lulus cuma 1, yang gak lulus 2. Mereka ketika diberikan kekayaan, yang mau zakat cuma 1, yang 2 gak mau zakat, gak mau sedekah. Ya. Merasa ya ini hasil usaha saya, jerih payah saya gitu. Insyaallah. Nah, coba untuk perhatikan runtutan ayat tadi. Ada solusi yang 2 kali Allah sebut untuk mengeliminir, mengklirkan sifat buruk kita. Apa itu? Memelihara amanah. Ada lagi? Yang? Jadi kalau kita lihat subhanallah, di awal disebutkan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, ayat 23-nya. Di ayat 34-nya walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Berarti salah satu titik tekan agar kita bisa mengklirkan sisi-sisi negatif kita, maka yang perlu kita perbaiki adalah kualitas sholat kita. Ya. Jadi subhanallah, kalau kita melihat sholat itu kita harus perbaiki kualitas dan kuantitas. Ya. Kuantitas juga perlu. Antum masih ingat kisah sahabat Ka'ab yang pengen berdekatan dengan Rasulullah? Bukan, itu Ukasyah. Yang ketika ngucurin air wudhu Rasulullah, kemudian ditawarkan antum mau apa dari saya? Apa jawab Ka'ab? Abdullah bin Ka'ab ya kalau tidak salah. Saya kalau nggak salah di materi syafaat ya, nggak ingat. Saya tidak minta banyak ya Rasulullah. Berdekatan denganmu saja merupakan sebuah kenikmatan. Tetapi saya khawatir, engkau masuk surga, saya belum tentu. Kalaupun saya masuk surga, tentu kelas saya berbeda denganmu ya Rasulullah. Padahal saya ingin senantiasa berdekatan denganmu ya Rasulullah. Oleh karena itu, karena engkau menawarkan itu, saya cuma minta 1, agar tetap bertetangga denganmu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah, cuman itu? Ya, cuman itu. Terus Rasulullah jawab apa? Mengabulkan. Apa lagi? Jawaban Rasulullah apa? A'inni nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan apa? Memperbanyak sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa kuantitas juga perlu. Kuantitas juga perlu. Namanya memperbanyak sujud kan harus memperbanyak sujud. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru saya gitu ya. Ya walaupun monggonya sama-sama nyari gitu.
Yang namanya memperbanyak itu, sujud itu berapa? Pernah saya sampaikan sini kan, berapa? Hah? Yang namanya memperbanyak sujud, ya minimal 100 sujud. Kalau 100 sujud berarti berapa rakaat? Berapa rakaat? 50 rakaat. Kan satu rakaat 2 kali sujud. Jadi kalau apa? 100 sujud berarti 50 rakaat. Bisa nggak kita bikin target sehari semalam kita 50 rakaat? Ini dalam konteks kuantitas ya. Dalam konteks kuantitas. Ya. Sholat wajib berapa rakaat? 17. Rawatib? Rawatib berapa rakaat? 20. Kalau di hadisnya 12. Barang siapa yang dalam hadis ya, barang siapa yang mengiringi sholat wajib dengan 12 rakaat, berarti rawatib kan, maka akan dibangunkan rumahnya di surga. Jadi kalau saya menggabungkan hadis-hadis tadi gitu ya, sholat sebagai modal utama kita masuk surga. Sholat wajib. Ya. Tapi kan kita pengen di surga punya rumah. Maka ditambah dengan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. 12 rakaat. Ya. Yang muakkadnya sesudah isya. Yang makan sunnah kan ada dua ya, muakkad dan ghairu muakkad. Yang disebutkan 12 rakaat itu adalah sesudah isya. Tapi kan kita pengen, kalaupun kita dapat klaster rumah, kita kan pengennya super VIP. Ya. Yang super VIP itu yang di mana? Bertetangga dengan Rasulullah SAW. Maka coba sekali-kali antum searching hadis tentang bertetangga dengan Rasulullah apa saja. Salah satu diantaranya adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Ya. Tadi salat wajib 17, salat sunnah rawatib 12, sudah berapa tuh? 29. Ya, qiyamul lail dengan witir misalnya 11, sudah berapa? 40. Duha 2 misalnya, tinggal 8. Ya, qiyamul lail sama witir anda anggap tahajud itu. Tinggal antum pergi ke masjid, tahiyatul masjid. Kalau 5 waktu berarti 10 selesai. Jadi sebenarnya bisa. Bismillah. Ya, sebenarnya bisa. Ya makanya kita berdoa supaya kita istiqomah gitu. Dan mengikuti kajian itu merupakan at-thariq ila istiqamah. Jalan menuju istiqamah. Antum nyebarin dakwah, nyebarin kebaikan juga merupakan at-thariq ila istiqamah. Ya. Ya kayak aneh misalnya sekarang, ayo 50 rakaat gitu. Sampai rumah tuh kepikiran tuh. Iya ya. Kalau nggak ngelakuin, apa? Istilahnya malu sendiri, jarkoni, bisa ngajar beli bisa ngelakoni gitu. Ya. Nah, nilai effort positifnya gitu.
Nah baru kemudian setelah kuantitas, salat berbicara kualitas. Ya. Subhanallah, di surah Al-Ma'arij Allah menyampaikan 2 kualitas. Daimun hafidhun. Ya, di apa? Ayat 23, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang daim, yang continue. Ya, itu tadi bicara masalah istiqomah. Daimun gitu. Ya. Kalau yang ayat 34-nya yuhafizun. Dipelihara betul, dijaga betul. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya gitu ya. Ya. Saya pernah berpikir memikirkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Bilal bin Rabah gitu. Arihna bis salati ya Bilal gitu. Istirahat kita itu adalah salat wahai Bilal gitu. Apa ya? Apa rahasianya gitu? Sampai istirahatnya Nabi itu salat gitu. Secara filosofi saya berpikir yang namanya istirahat itu pertama sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Betul, dirindukan, ya kan? Jam istirahat, wah, dirindukan banget gitu. Ya, kalau sekolah yang ditunggu bel istirahat, ya kan? Kalau kerja juga gitu. Saya yakin gurunya sama muridnya juga sama-sama kapan istirahatnya. Ya, gitu kan? Itu pasti dirindukan. Ya. Yang kedua pasti dinikmati. Dan yang ketiga pasti pengennya nambah. Kita sering dikasih istirahat setengah jam, nambah 1 jam. Ya kan? Kalau lagi pelatihan gitu, istirahat 1 jam ya, nambah jadi 1,5 jam gitu. Ya. Pertanyaannya kita sudah kayak gitu belum? Itu satu sisi ya, satu sisi. Sudahkah sholat sesuatu yang kita rindukan? Sudahkah sholat itu sesuatu yang kita nikmati? Sudahkah sholat itu pengennya nambah? Itu satu sisi saya berpikir, iya ya, ini menjadi PR lah. Katakanlah jadi PR. Jadi tantangan bagi saya gitu ya. Bisa nggak mewujudkan itu? Yang saya pikirkan kedua, apa ya logikanya? Berarti kalau dari sisi spiritual it's okay lah gitu ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan salat. Atau ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan salat. Adakah korelasinya dengan fisik? Misalnya kita pegel-pegel gitu ya, kemudian sholat sampai kita hilang. Dan saya beberapa kali membuktikan ketika sholat itu tumakninah. Ketika seluruh gerakan itu kita nikmati rukunya, nggak buru-buru ya, gitu. Rukunya kita nikmati, sujudnya kita nikmati, duduk antara 2 sujudnya kita nikmati, tahiyatnya kita nikmati. Itu betul. Sadaqallah, sadaqah Rasulullah bahwa sholat itu bisa buat istirahat. Di luar efek tadi ya, pengen nambah, dirindukan gitu. Tapi gerakan sholat gitu, itu bisa men-stretching gitu kan, mungkin kalau orang senam gitu ya. Ya makanya kalau di kesehatan itu, kalau kerja dari jam 4 gitu, dari pagi sampai jam 4 sore ada 2 kali stretching gitu ya, jam 10 sama jam 2 gitu. Ya, yang peregangan gitu ya. Kenapa kita tidak peregangannya sholat gitu ya? Ya. Jadi subhanallah, syarat agar kita masuk surga di surah Al-Ma'arij dan bisa mengclear beberapa keburukan-keburukan kita, sholat kita. Makanya yuk kita perhatikan kualitas dan kuantitas sholat kita gitu.
Yuk kita bikin target. Saya pernah dijebak dengan satu pertanyaan gitu ya. Kaget juga. Sholat yang bagus itu kalau jumlah rakaatnya ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Ganjil. Untuk? Iya. Ganjil. Untuk? Nggak apa-apa. Untuk? Sama aja susah. Sama aja. Ganjil Ya. Saya pernah bilang ya ke salah satu kiai gitu. Saya ditanya kayak gitu. Bakal masih jawab ganjil. Sunat maning sih. Sunat maning. Yang paling bagus kena. Karena kalau antum rokatnya ganjil, antum berarti tidak witir. Dipahami nggak? Kalau antum rokatnya ganjil, berarti antum nggak witir. Karena sholat wajib sendiri 17 rokaat. Semuanya. Ditambah witir, ganjil dan ditambah ganjil jadi genap. Iya nggak? Makanya tadi 50 rakaat ganjil apa genap? Genap. Gitu ya. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, semangat dari surah Al-Ma'arij ini, sekali lagi semangat dari surah Al-Ma'arij pertama mengclean, mendelet sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cara mendeletnya? Subhanallah. Kalau kita lakukan, sekali lagi, bukan hanya terdelet sifat-sifat negatif kita, tetapi juga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi mungkin saya dua saja malam hari ini. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Ayat 24 dan 25-nya ya. Dan orang-orang yang dalam harta mereka disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ya. Jadi subhanallah, ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita ngasih itu kepada orang miskin, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Cuman kira-kira kalau kita perlu memprioritaskan yang meminta atau yang tidak meminta? Ya. Sebaiknya prioritasnya kepada yang tidak meminta. Saya berkali-kali menyampaikan di sini bahwa sedekah yang terbaik kalau di dalam Al-Quran disebutkan tahsabihumul jahilu aghniya minat ta'affufi. Orang-orang yang nggak tahu menganggap mereka itu aghniya, mereka itu kaya. Minat ta'affufi, karena mereka menutupi kemiskinannya. Mereka itulah yang paling berhak mendapatkan sedekah dari kita. Dan banyak orang yang seperti itu. Dalam menjaga kemuliaannya, mereka tidak ingin terjatuh pada minta-minta. Ya, supaya mereka tidak hina. Makanya subhanallah, berikanlah gitu, haknya. Ya. Saya membayangkan gini, kalau seandainya ustadz-ustadz yang ada di kampung yang memang mereka tafarrug, mereka konsentrasi cuma ngajar ngaji, waktunya habis buat ngajar ngaji sampai mereka tidak sempat nyari nafkah, mereka itulah yang paling berhak kita berikan sedekah. Ya. Sedekah kita. Ya. Karena apa? Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, Islam tidak menghendaki orang itu jadi pengemis. Walaupun kita tidak boleh menghardik pengemis. Dalam surat Wadduha kan gitu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang-orang yang meminta-minta fala tanhar. Jangan dihardik gitu. Jangan dimaki-maki. Tetapi harusnya negara hadir untuk menyelesaikan problematika itu.
Di masa Umar bin Khattab, ya, orang-orang yang disabilitas, ya, seperti mohon maaf tunanetra, tunadaksa gitu, ya. Bagaimana Umar bin Khattab menjaga kemuliaan mereka supaya mereka tidak minta-minta? Umar bin Khattab menggaji orang-orang untuk mengurusi mereka. Sampai seperti itu. Harusnya negara hadir gitu. Ya. Karena sekali lagi sekalian yang dirahmati Allah, secara eksplisit sesungguhnya Islam tidak menghendaki, ya, orang itu minta-minta. Ya. Nah, sekarang ini, masya Allah, minta-minta jadi pekerjaan, gitu ya. Profesi. Ijazahnya lebih kaya mereka dari antum sekalian. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Sungguh ajibatis sedekah. Sedekah itu ajaib. Ajaib. Coba antum merasakan sekali lagi, makanya pekan kemarin saya mengajak antum, yuk kita bikin gerakan memberi gitu. Dengan apa yang kita miliki. Bukan gerakan meminta, gerakan memberi gitu. Kalau perlu gerobak itu nggak perlu minta-minta, semangatnya memberi, biar Allah nanti yang mencukupi. Karena memang kita meyakini ajibatis sedekah. Namanya gerakan memberi nggak minta-minta bukan berarti kalau ada orang yang ngasih kita tolak, bukan. Gitu. Misalnya ada yang mau nyumbang nih buat gerobak, terima. Tapi kita tidak menengadahkan tangan. Gitu. Ya. Tidak menengadahkan tangan. Gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Tapi Bapak sekalian, dua saja dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.